Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tama Renza berkata dengan dingin, selama orang-orang dengan hati nurani yang bersalah, tidak peduli seberapa kuat kualitas psikologis mereka pasti akan menunjukkan beberapa kekurangan. Roni Suteja sudah jelas-jelas menjadi gugup setelah melihatmu. Ini pasti karena dia takut dengan keluarga Ito Yuhiko. Roni Suteja sudah mengetahui bahwa begitu keluarga Ito Yuhiko turun tangan, masalah ini pasti akan terungkap, jadi dia pasti ketakutan di dalam hatinya. Setelah berbicara, Tama Renza berkata lagi, aku pikir Roni Suteja kemungkinan besar akan lari segera setelah kejadian ini. Jadi kamu harus membiarkan ninjamu mengawasinya dengan cermat, dan jangan biarkan dia melarikan diri. Nanako mengangguk dan berkata, baiklah, Tama kamu bisa tenang, aku sudah mengatur segalanya. Saat Roni Suteja datang, ninja saya sudah bergegas ke hotel, dan mereka akan memantau Roni dalam semua aspek. Tama Renza seketika tersenyum puas dan berkata, jika dia memiliki kaki tangan lain, hal pertama yang dia lakukan setelah dia kembali ke hotel adalah berhubungan dengan kaki tangannya. Maka kamu juga harus menguping semua panggilannya untuk menemukan petunjuk. Selama penerbangan kembali ke hotel, Roni Suteja selalu merasa sedikit gelisah. Setelah terjadi perubahan besar seperti itu, dia sendiri telah kehilangan tulangnya sehingga menjadi sangat lemas, dan semua harapan tertuju pada ayahnya. Dia tidak sabar untuk menghubungi ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi di sini. Namun, karena dia masih duduk di helikopter keluarga Ito Yuhiko, dia hanya bisa menahan dorongan tersebut dan menunggu sampai hotel. Dalam perjalanan pulang, puluhan helikopter masih menderu-deru dan mengawalnya. Orang luar tampaknya sangat agresif, tetapi mereka memberi banyak tekanan pada Roni Suteja. Kekuatan keluarga Ito Yuhiko tidak diragukan lagi terungkap dalam penerbangan singkat ini. Menurut asisten Nanako, Ito General Aviation Company, yang dimiliki oleh keluarga Ito Yuhiko, telah mengambil alih 80% dari apron bertingkat tinggi di Tokyo. Biasanya, helikopter mereka tidak berhenti di bandara, tapi di apron teratas gedung-gedung tinggi Tokyo. Keuntungannya adalah begitu ada permintaan, helikopter yang paling dekat dengan lokasi permintaan bisa lepas landas dengan cepat. Karena itulah, sesampainya di sini, helikopter keluarga Ito Yuhiko lepas landas dari atas tiap gedung. Semakin keluarga Ito Yuhiko menunjukkan kehebatan mereka di depannya seperti ini, Roni Suteja menjadi semakin ketakutan. Saat ini dia sudah kembali ke Aman Hotel. Hal pertama yang dia lakukan ketika memasuki kamar adalah segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Pada saat ini, ayahnya baru saja mendarat di Jakarta setelah lebih dari 10 jam terbang. Setelah panggilan tersambung, kalimat pertama Roni Suteja adalah, ayah, aku akan segera terungkap. Baik di Tokyo maupun di Jepang aku tidak bisa tinggal lama. Aku berencana untuk pulang dengan tenang malam ini. Kamu juga harus menyingkirkan kakek tua itu secepat mungkin. Ayahnya terkejut dan berkata, ada apa? Apa yang terjadi? Roni Suteja berkata dengan suara menangis, ini Tama. Orang itu juga begitu kuat di Jepang. Ayah, kamu tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Ito Yuhiko yang menjadi keluarga terbesar di Jepang benar-benar memperlakukannya sebagai pimpinan mereka. Tama berkata untuk mencari Linda.
Keluarga Ito Yuhiko segera menyatakan bahwa semua orang di keluarga bisa dikirim olehnya. Aku tidak tahu apa yang Tama miliki. Apakah orang-orang ini memiliki masalah otak atau apa? Itu di luar pemahamanku. Ketika ayah Roni mengetahui bahwa keluarga Ito Yuhiko ingin membantu Tama menemukan keberadaan Linda Suteja dan membantu menyelidiki keseluruhan masalah ini, dia juga ketakutan hingga berkeringat dingin bahkan meskipun dia berada 2000 km jauhnya. Di dunia ini, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ketika mereka berencana untuk membunuh Linda Suteja, mereka hanya ingin menyimpan petunjuk pembunuhan di Jepang, sehingga semua orang mengira Linda dibunuh di Jepang dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini sudah cukup. Namun, begitu orang tahu bahwa kematian Linda Suteja ada hubungannya dengan mereka, atau bahkan mereka adalah pemicu di belakangnya, maka masalahnya akan menjadi besar. Belum lagi kakek tua itu akan marah besar, dan penegak hukum domestik pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun mereka melakukan kejahatan di luar negeri, pada analisis terakhir, pembunuhnya adalah warga negara, dan hukum negara tersebut masih berlaku. Selain itu, begitu dunia luar mengetahui bahwa ayah dan anak itu membunuh Linda, reputasi mereka dan seluruh reputasi keluarga Suteja pasti akan menurun. Pada saat itu, bahkan jika mereka berdua lolos dari sanksi hukum secara kebetulan, mereka semua akan diperlakukan seperti tikus yang menyeberang jalan dan dipukuli oleh semua orang. Memikirkan hal ini, ayah Roni segera mengambil keputusan dan berkata, "Roni, jika kamu kembali sekarang, ini tidak diragukan lagi. Sama halnya seperti memberitahu Tama bahwa kamulah yang memiliki masalah. Tama akan menelepon kakekmu saat itu juga, menggunakan kelihayan kakekmu. Sejauh ini, mereka dapat menebak semua tautan sekaligus, dan saat itu, kamu akan mendapat lebih banyak masalah." Roni Suteja tercekat dengan gugup. "Ayah, menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang?" Keluarga Ito Yuhiko terlalu kuat. Dengan bantuan mereka, masalah ini tidak akan memakan waktu lama, mungkin beberapa hari saja. Itu akan terungkap, dan pada saat itu, aku akan selesai. Ayah Roni segera menenangkan diri dan berkata, "Roni, pertama-tama tenanglah dan tunggu pesanku. Setelah aku kembali, aku akan menemukan kesempatan untuk memberikan obat kepada kakekmu." Setelah dia berkata, ayah Roni lanjut mencibir, "Selama aku mengubah kakek tua itu menjadi pasien Alzheimer, aku akan meneleponmu dan menyuruhmu untuk segera kembali dari Jepang dengan alasan penyakitnya yang tiba-tiba. Dalam hal ini, Tama seharusnya tidak mencurigaimu. Saat itu, kita akan menjual semua aset keluarga Suteja secepat mungkin di dalam negeri, lalu menggantinya dengan dolar Amerika. Sebelum masalah ini diselesaikan sepenuhnya, kita akan berimigrasi ke Amerika Serikat atau Kanada dengan aset puluhan miliar dolar." Roni bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, berapa lama obatmu akan bekerja setelah orang tua itu meminumnya?" Ayah Roni pun berkata, "Jika aku meningkatkan dosisnya sedikit, itu akan memakan waktu paling lama beberapa jam. Diperkirakan malam ini dia akan menjadi pasien demensia." Roni sedikit menghela nafas dan berkata, "Jika itu masalahnya, bisakah aku terbang kembali besok pagi?" Kemudian ayahnya bersenandung dan berkata, "Jika semuanya berjalan lancar, semua orang akan mengetahui bahwa kakekmu menderita penyakit Alzheimer di pagi hari. Kemudian aku akan segera memberitahumu untuk segera kembali, dan kemudian aku akan segera mewarisi posisi kepala keluarga Suteja. Cepat dan segera singkirkan semua asetnya." Roni Suteja bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan paman? Mereka semua mengincar warisan. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk menghadapinya begitu saja." Lalu ayah Roni berkata dengan jijik, "Jangan khawatir, mereka sudah lama menantikan pemisahan keluarga. Sebelumnya, kakek tua telah memegang kekuatan keluarga Suteja, dan mereka tidak dapat memisahkan keluarga. Belakangan, si tua meminta Linda Suteja untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga.
Bahkan daripada mereka, aku lebih kesal lagi. Setelah jeda, ayah Roni melanjutkan, dan kamu tahu gaya Linda dalam melakukan sesuatu. Gadis ini tidak mengejar kualitas hidup yang tinggi, jadi dia sangat ingin mengembangkan martabatnya. Dia tidak bisa menunggu semua keuntungan yang didapat oleh Suteja Group. Mereka semua berinvestasi dalam ekspansi baru. Setiap orang tidak bisa mendapatkan uang ketika dia melakukan ini. Siapa yang tidak marah? Saat dia berkata, ayah Roni mencibir, jika aku mewarisi posisi kepala keluarga Suteja dan aku mengusulkan untuk memecah belah keluarga, pamanmu tidak akan pernah menolak. Aku akan mengambil bagian yang relatif besar dan memberi mereka sisanya. Mereka tidak akan punya pendapat. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.